Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Hari Subagio dari kelompok 7 tentang ketahanan nasional. Di sini kelompok saya akan menjelaskan. Sebelum itu, kelompok saya pertama Lailatul Hikmah, Lulu Elvidiana, Marta Sari Dewi, Mamluatul Laris, M. Yusuf Adi Septian, Widiati Eka Putri. Belakang. Kerjasama antara pemerintah dan rakyat dalam membentuk ketahanan nasional akan memperkuat ketahanan negara Indonesia. Ketahanan nasional adalah kondisi bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan, mengembangkan kekuatan nasional dalam menggapai dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar dan dalam. Tujuan. Yang pertama, mengetahui pengertian dan sejarah dari ketahanan nasional. Kedua, mengetahui unsur-unsur ketahanan nasional. Ketiga, mengetahui bentuk-bentuk pendekatan Astagatra dalam mewujudkan ketahanan nasional. Yang keempat, mengetahui kesinambungan antara globalisasi dan ketahanan nasional. Selanjutnya akan diteruskan oleh Lailatul Hikmah. Rumusan masalah. 1. Apakah pengertian dari ketahanan nasional dan bagaimana sejarahnya? 2. Apa saja unsur-unsur ketahanan nasional? 3. Apa saja bentuk-bentuk pendekatan Astagatra dalam mewujudkan ketahanan nasional? 4. Bagaimana hubungan saling mempengaruhi antara globalisasi dan ketahanan nasional? Pengertian ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional adalah kondisi dinamika, yaitu suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan, dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Juga secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Selanjutnya, Lulu Elvidiana. Bisa di next? Ya. Terdapat 3 perspektif dari ketahanan nasional ini, yaitu yang pertama, ketahanan nasional sebagai kondisi, yaitu penggambaran atas keadaan yang harus dipenuhi yang memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga mampu menghadapi segala macam ancaman dan gangguan dari kedaulatan nasional itu sendiri. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai sebuah pendekatan atau metode dalam menjalankan suatu pembangunan negara yang menggambarkan pendekatan secara integral yang mencerminkan antara segala aspek baik pada saat membangun maupun pemecahan suatu masalah. Pendekatan ini menggunakan pemikiran kesisteman atau system thinking. Yang ketiga, ketahanan nasional adalah sebagai doktrin, yaitu konsepsi khas Indonesia yang berupa ajaran konseptual tentang pengaturan dan penyelenggaraan bernegara. Sebagai doktrin dasar nasional, konsep ketahanan nasional yang dimasukkan dalam GBHN agar setiap orang, masyarakat, dan penyelenggara negara menerima dan melakukannya. Sejarahnya, yaitu ketahanan nasional merupakan istilah khas Indonesia yang muncul pada tahun 1960-an. Istilah ini dalam bahasa Inggris disebut sebagai national resilience. Dalam teknologi barat, terminologi yang kurang lebih semakna dengan ketahanan nasional dikenal dengan istilah national power.
Selanjutnya Marta Sari Dewi. Marta. Unsur-unsur ketahanan nasional. Yang pertama, unsur atau gatra wilayah. Bentuk wilayah negara dapat berupa negara pantai, negara kepulauan, atau negara kontinental. Luas wilayah negara, ada negara dengan wilayah yang luas dan negara dengan wilayah yang sempit atau kecil. Posisi geografis, astronomi, dan geologis negara. Yang kedua, unsur atau gatra sumber daya alam. Potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan mencakup sumber daya alam hewani, nabati, dan tambang, kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam, dan juga kontrol sumber daya alam. Unsur-unsur ketahanan nasional. Yang pertama, unsur atau gatra di bidang ideologi. Sebagai tujuan atau cita-cita dari kelompok masyarakat yang bersangkutan, artinya nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi itu menjadi cita-cita yang hendak dituju secara bersama, sebagai sarana pemersatu dari masyarakat yang bersangkutan. Artinya, masyarakat yang banyak dan beragam itu bersedia dijadikan ideologi sebagai milik bersama dan menjadikannya bersatu. Yang kedua, unsur atau gatra di bidang politik. Sistem politik yang dipakai yaitu apakah sistem demokrasi atau non-demokrasi. Sistem pemerintahan yang dijalankan apakah sistem presidensil atau parlementer. Bentuk pemerintah yang dipilih apakah republik atau kerajaan. Next. Selanjutnya Ais. Unsur-unsur ketahanan nasional. Unsur atau gatra di bidang ekonomi. Ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan, terlebih di era global sekarang ini. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Kemajuan pusat di bidang ekonomi tertentu saja menjadikan negara yang bersangkutan tumbuh sebagai kesatuan dunia. Contoh Jepang dan Cina. Unsur atau gatra di bidang sosial budaya. Unsur budaya di masyarakat juga menentukan kekuatan nasional suatu negara. Hal-hal yang dialami sebuah bangsa yang homogen tentu saja akan berbeda dengan yang dihadapi bangsa yang heterogen atau plural dari segi sosial budaya masyarakatnya. Contohnya, bangsa Indonesia yang heterogen berbeda dengan bangsa Israel atau bangsa Jepang yang relatif homogen. Unsur atau gatra di bidang pertahanan keamanan. Bangsa Indonesia dewasa ini menetapkan politik pertahanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pertahanan Negara. Pertahanan negara Indonesia bersifat semesta dengan menempatkan tentara sebagai komponen utama pertahanan. Ketahanan nasional Indonesia dikelola berdasarkan unsur astagrata yang meliputi unsur-unsur 1. Geografi, 2. Kekayaan alam, 3. Kependudukan, 4. Ideologi, 5. Politik, 6. Ekonomi, 7. Sosial budaya, dan 8. Pertahanan keamanan. Unsur 1. Geografi, 2. Kekayaan alam, 3. Kependudukan disebut Trigatra, unsur keamanan disebut Pancagatra. Selanjutnya M. Yusuf Adi Septian. Yusuf Adi. Pendekatan Astagatra dalam mewujudkan ketahanan nasional. Aspek kehidupan manusia sebagai gejala atau fenomena sosial dapat kita pahami dari interaksi dengan lingkungannya. Sebagai manusia budaya, ia melakukan hubungan dengan lingkungannya. Contohnya, 1. Hubungan manusia dengan Tuhan, mewujudkan kehidupannya beragama. 2. Hubungan manusia dengan manusia secara individu dan berkelompok.
mewujudkan kehidupan sosial dan masyarakat. 3. Hubungan manusia dengan kebutuhan dalam hidup sehari-hari terwujud dalam ekonomi. 4. Hubungan manusia dengan rasa aman terwujud dalam bentuk pertahanan dan keamanan. Pendekatan Astagatra dalam mewujudkan ketahanan nasional. Aspek alami mencakup 3 gatra sebagai berikut. 1. Kondisi geografis negara. 2. Kekayaan alam. 3. Keadaan dan kemampuan penduduk atau demografi. Oleh karena aspek alami tersebut mencakup 3 gatra, maka disebut trigatra. Aspek sosial mencakup 5 gatra, yaitu sebagai berikut. Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hankam atau pertahanan dan keamanan. Yang selanjutnya Widya Eka Putri. Berhubung Widya Eka Putri kendala teknis, saya akan mewakilkan globalisasi dan ketahanan nasional. Globalisasi digunakan untuk menunjukkan adanya perubahan-perubahan ekonomi dunia yang berlangsung amat drastis, terutama perubahan dalam teknologi transportasi dalam komunikasi, aliran finansial, dan perdagangan yang semakin terinternasionalisasi serta transisi arena persaingan ekonomi dari pasar nasional ke pasar global. Fenomena globalisasi dicirikan oleh setidaknya 3 hal. Yang pertama, di ranah sosial terjadinya perubahan konsep, paradigma, dan cara pandangan masyarakat dunia. Kedua, dari sisi ekonomi, globalisasi dicirikan dengan sistem kapitalisme yang bertumbuh. Yang ketiga, secara politik, globalisasi dicirikan dengan kian demokratisnya negara-negara di dunia. Next. Melemahnya nasionalisme dan renggangnya ikatan kebangsaan, melemahnya nasionalisme dan kerawanan ketahanan nasional merupakan perkara serius yang perlu segera ditangani. Di tengah perang kepentingan global seperti saat ini, ketahanan nasional di bidang ekonomi, sosial, dan politik merupakan prasyarat penting bagi eksistensi sebuah negara, terlebih bagi Indonesia, negara dengan kekayaan alam melimpah yang kerap jadi ajang perang kepentingan sejumlah pihak. Tanpa ketahanan nasional yang kokoh, Indonesia akan dengan mudah dikendalikan oleh kepentingan asing. Next. Sekian dari kelompok saya, dari kelompok 7 tentang ketahanan nasional.